Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 10 Pontianak Timur dan rekan-rekan kerja guru SDN 10 Pontianak Timur yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada hari ini dalam acara pengimbasan tentang materi budaya positif yang saya dapatkan pada saat pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Sebelum kita mulai pengimbasan pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Saya mohon kepada Bu Anita untuk memimpin doanya ke depan. Kepada Bu Anita saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar acara ini berjalan dengan baik, marilah kita bersama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna sholawatana wa ziyadana wa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Anita yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Baik, ibu-ibu, bapak-bapaknya tidak ada, ya. Jadi di siang hari ini sebelum kita mulai, saya ingin membangkitkan semangat ibu-ibu terlebih dahulu. Ketika saya menyebutkan selamat pagi, ibu-ibu menjawab pagi luar biasa, hebat. Oke, bisa Bapak Ibu? Bisa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Hebat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Pasti Bapak Ibu sudah pernah mendengar ataupun tahu tentang budaya positif. Kira-kira kalau gambaran Bapak Ibu, budaya positif itu seperti apa? Perilaku yang seperti apa? Kira-kira, silakan Bu. Menurut saya perilaku budaya positif tadi mungkin dari perilaku yang baik, contoh-contoh yang baik. Menurut Bu Mar, budaya positif itu adalah perilaku yang baik dan contoh-contoh yang baik. Kira-kira ada yang menambahkan? Ya. Ibu tak salah. Terima kasih. Perilaku positif ini sebenarnya dari pembiasaan itu kadang ada penerapan kesehariannya ketika anak-anak itu menerapkan budaya positif, senyum, sapa, salam, dan sopan, banyak lagi yang lain-lainnya. Maka budaya positif ini sebenarnya sudah kita laksanakan dalam pembiasaan keseharian kita, juga di bidang keagamaan. Mungkin kita membiasakan anak untuk berdoa sebelum pembelajaran dimulai, seperti tadi kita ada pembacaan doa. Setelah itu mengaji walaupun setengah kita membiasakan untuk supaya
pada saat kita bermulai dengan pembelajaran kita sudah berbuat ataupun melaksanakan budaya positif, sehingga nanti murid kita di masyarakat dapat dibedakan antara siswa yang bersekolah yang telah kita terapkan pembiasaan budaya positif ini beda dengan anak yang tidak dilakukan pembiasaan yang positif di sekolah. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas masukannya. Benar sekali, budaya positif ini sudah kita laksanakan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan bahwa budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Jadi tidak hanya jangka pendek. Jadi ini harus dilakukan berkesinambungan ke depan. Kemudian budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas, pembiasaan baik agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Kemudian guru belum menerapkan bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang ada pada siswa. Juga guru yang juga seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai hukum, membuat rasa bersalah dan teman. Agar terjadi perubahan yang positif, maka perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah. Nah, itu tadi adalah budaya positif. Nah, bagaimana kita menerapkan budaya positif ini di sekolah? Nah, berikut adalah konsep inti yang harus kita tanamkan dulu kepada diri kita sebagai pendidik. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk itu yang pertama saya akan memaparkan tentang perubahan paradigma belajar. Baik, selama ini kita sering mendengar bahwa pembelajaran berpihak pada guru dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kira-kira ibu-ibu ini setuju yang mana? Pembelajaran yang berpihak pada guru atau pembelajaran yang berpihak pada murid? Berpihak pada murid. Ya, benar sekali. Kita harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran itu kita menuntut siswa, menuntut siswa kembali ke kodratnya. Misalnya diibaratkan kita ini sebagai petani, kita ingin menanam padi. Nah, padi itu pasti akan kita rawat, kita jaga, kita beri pupuk, kita siram sampai dia menghasilkan buah. Nah, begitulah filosofi kita kalau kita dalam mengajar murid. Jadi apabila kita ingin menanam padi, kita harus melakukan sesuai dengan yang padi itu tumbuh gitu, perawatan sesuai dengan padinya supaya agar bisa tumbuh. Bisa juga misalnya kalau kita menanam jagung, pasti perawatannya juga berbeda. Nah, itulah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita itu menuntut siswanya. Menuntut siswa, jadi pembelajaran itu berpihak pada siswa, artinya tuh siswa tuh senang untuk belajar seperti itu, bukan gurunya yang senang, tapi kita lebih fokus ke siswanya agar mau ataupun bermotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, jadi perubahan paradigma belajar itu pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang dirancang sesuai kebutuhan anak. Jadi kita mengikuti kebutuhan anak serta tahap perkembangannya. Makanya dalam kurikulum Merdeka itu ada fase A, fase B, dan fase C. Fase 1, 2, dan 3 itu fase A kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, dan fase C itu kelas 5 dan 6. Nah, itu termasuk dalam pembelajaran terdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah paradigma yang harus kita ubah dulu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah teori miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama kita itu berpikir kalau guru bisa mengontrol murid. Nah, sebenarnya itu salah Bapak Ibu Itu hanya akan berlaku dalam jangka pendek. Kita bisa menyuruh mereka untuk melakukan apapun, tapi
suatu saat mereka bisa saja untuk menolak apa yang kita perintahkan, ataupun mereka akan berfokus pada apa yang kita perintahkan, jadi tidak bisa untuk kreatif seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini bukannya menguatkan karakter, malah akan membuat stigma negatif pada diri anak. Jadi anak itu akan merasa dirinya itu salah, tidak benar, negatif, ya, tidak ada yang benar dari diri dia. Nah, itu juga adalah miskonsepsi. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif juga itu ada kalanya tidak bisa berlangsung secara lama. Jadi hanya berlaku pada jangka pendek. Oh, anak-anak kalian harus melakukan seperti ini misalnya. Nah, itu paling hanya akan berlaku pada jangka pendek kalau bukan dari niat dalam hatinya seperti itu, ya. Jadi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini juga salah kalau orang dewasa itu bisa memaksa untuk anak-anak melakukan sesuatu. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon itu beranggapan kalau kita ini bisa mengontrol orang, sedangkan teori kontrol itu bahwa kita ini mengontrol diri kita sendiri, ya. Nah, yang pertama stimulus respon itu kebutuhan realitas atau kebutuhan kita sama, ternyata kebutuhan kita masing-masing itu berbeda. Jadi tidak bisa kita menjudge orang untuk sama dengan kebutuhan kita. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Nah, ternyata pandangan setiap orang itu dalam melihat suatu persoalan itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Nah, ini tidak bisa Bapak Ibu, ya. Nah, kita seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi kita harus memahami pendapat dari orang tersebut. Kemudian selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, nah ini sering terjadi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kenapa mereka melakukan perilaku buruk tersebut? Pasti ada sebab dan akibatnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Nah, jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, Bapak Ibu, ya. Jadi yang memegang kontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini sebaliknya juga tidak bisa. Kita juga tidak bisa mengontrol orang lain, walaupun itu murid kita sendiri, ya, Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Nah, harusnya kita berpikir itu menang dan menang. Selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri, jadi mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Nah, disiplin positif ini salah satu cara penerapan disiplin yang untuk bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi budaya positif ini dimulai dari disiplin positif, kemudian harus dimulai juga dari disiplin diri. Jadi kita sebagai pendidik, ya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri dia. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu berasal dari luarnya, pengaruh dari luar, pengaruh dari guru, ataupun keadaan, atau orang lain, seperti itu. Nah, apa itu nilai-nilai
kebajikan ini adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan yang berhubungan dengan disiplin positif tadi. Contohnya yang biasa kita nyanyikan yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, itu salah satu contoh nilai kebajikan: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ini ada salah satu nilai-nilai kebajikan juga untuk keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan yang terakhir adalah memberikan yang terbaik dari diri. Nah, selanjutnya contoh nilai kebajikan adalah IBO Primary Years Program. Yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang ingin kita tanamkan pada diri anak melalui disiplin diri. Nah, sebelum masuk ke setelah masuk ke disiplin diri tadi, kita harus tahu dulu teori tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi, kebutuhan dasar itu ada 5. Nah, inilah dasar-dasar kita melakukan sesuatu. Yang pertama untuk bertahan hidup, ya. Contohnya misalnya untuk pakaian, untuk kesehatan, untuk rumah, dan untuk makanan. Kemudian ada juga tujuannya untuk kasih sayang ataupun rasa diterima. Nah, ini misalnya kebutuhan untuk memberi dan menerima, dan kebutuhan ingin menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan untuk penguasaan, harga diri kita, keinginan untuk dianggap, untuk memimpin, untuk berprestasi dan diakui serta didengar. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan untuk kebebasan. Nah, di sini kebutuhan untuk mandiri dan memiliki pilihan. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Jadi kebutuhannya untuk mencari kesenangan dan bermain tertawa. Misalnya Bapak Ibu, saya kasih contoh dalam suatu pembelajaran, anak misalnya dia tidak ingin mengikuti pembelajaran, dia hanya duduk lesu, tidak semangat, hanya terbaring di atas meja. Nah, itu kita harus tanya dulu kepada anak itu, kenapa, apa kebutuhannya nih. Biasanya kebutuhan anak itu adalah tentang misalnya dia menjawab, bosan Bu di dalam kelas terus. Nah, bisa jadi dia ingin belajar di luar kelas. Itu adalah termasuk kebutuhan kesenangan. Nah, kebebasan maksudnya ya. Jadi kebebasan dia belajar maunya tuh di luar kelas, bosan di dalam kelas terus. Ataupun misalnya contoh dari kasih sayang. Biasanya ada anak kita nih yang suka caper, cari perhatian, ya, berjalan ke sana ke sini, ganggu teman-temannya. Nah, itu harus kita telusuri juga kenapa mereka seperti itu. Nah, bisa jadi misalnya suka Bu, misalnya biar teman-teman tuh ketawa, bisa membahagiakan teman-temannya seperti itu. Nah, itu termasuk juga anak-anak itu butuh kasih sayang sebenarnya. Jadi setiap perilaku anak itu yang menyimpang kita harus telusuri dulu. Jangan kita langsung melabel mereka itu anak nakal, yang tidak sopan, atau seperti itu. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku dan mengapa kita melakukan sesuatu. Pasti Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu, alasannya untuk membahagiakan orang lain. Pernah nggak Bapak Ibu? Sesuatu yang kita lakukan ini untuk membahagiakan orang lain, ataupun merasa tidak enak dengan orang lain sehingga itu menyakiti diri kita sendiri. Kira-kira pernah nggak Bapak Ibu lakukan? Nah, kira-kira saat kapan itu?
Nah, kita merasa ingin menyenangkan orang lain, ya, tapi diri kita sendiri nggak senang, seperti itu. Kira-kira pernah nggak Bu? Kira-kira kapan tuh Bu? Pernah, kalau saya alami pernah, misalkan kita lagi banyak kerjaan nih, ada teman kita tolong, kan karena kita tak enakan nih orang ini kan, kok tak mau lah kita bantu nih, walaupun sebenarnya itu lagi ribet dengan banyak kerjaan kan, dengan apa tuh maksud hati menolong tuh, yang pasti menolong, di luar mungkin karena tak enak tadi, karena terpaksa, pernah aja dia. Baik, pernah ya seperti itu. Kita melakukan sesuatu itu bukan dari dalam diri kita. Ya, kita melakukan sesuatu nih, supaya dapat penghargaan ataupun supaya dapat pujian, nah seperti itu ya. Nah, itu termasuk motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya kita datang ke sekolah, misalnya ini mau cepat-cepat datang ke sekolah supaya bisa tidak nyaman dengan kepala sekolah ataupun mendapatkan hukuman dari kepala sekolah. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga sebenarnya agak kurang tepat. Motivasi kita itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain ya, karena dengan adanya imbalan atau penghargaan itu malah membuat kreativitas kita itu sebenarnya berkurang daripada sebelumnya yang sebenarnya kita tidak berharap, maksudnya tidak kepikiran untuk mendapatkan penghargaan, itu akan kita kerja itu dengan sepenuh hati. Nah, kreativitas kita itu akan keluar, itu sudah ada penelitiannya. Ternyata dengan pemberian penghargaan itu malah mematikan kreativitas seseorang. Misalnya anak nih yang baru bisa belajar membaca, itu pasti ada kesenangan dalam diri dia. Oh, aku hebat, aku udah bisa membaca. Tapi tiba-tiba kalau misalnya kita mengasih penghargaan untuk selanjutnya, motivasi dia itu bukan dari dirinya sendiri lagi. Jadi kebahagiaannya itu bukan hasil pencapaiannya, tapi berasal dari penghargaannya itu. Nah, itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik ya, motivasi yang berasal dari luar. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang kita fokuskan yaitu motivasi intrinsik, karena ini akan berlangsung lama. Seperti tadi di awal, budaya positif ini harus berlangsung dalam jangka yang lama, bukan jangka yang hanya sebentar. Yaitu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai yang mereka percaya tadi, yang nilai-nilai kebajikan tadi yang sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu tabel ya, hukuman atau konsekuensi. Kira-kira Bu Nina, yang pertama itu hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuat itu adalah konsekuensi. Ya, benar sekali. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu konsekuensi. Kemudian yang kedua, Bu Amel. Hukuman, meminta siswa push up 15 kali karena tidak menggunakan seragam lengkap sekolah itu. Hukuman ya, menurut Bu Amel. Kemudian yang ketiga, mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Bu Dwi. Menjadi kertas tugas teman yang dicoret itu konsekuensi. Kemudian yang keempat adalah berjemur di halaman jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Selanjutnya adalah siswa diminta melepas sepatu sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan aturan sekolah. Kira-kira Bu Nun, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, ya. Kemudian selanjutnya adalah berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab soal. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Dan yang terakhir adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada
belajar, hukuman atau konsekuensi? Bu Suhai. Oke, nah apakah Bapak Ibu paham nih tentang hukuman dan konsekuensi? Jadi hukuman itu sifatnya murid tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh gurunya. Itu ada hukuman. Jadi tiba-tiba saja kamu harus berdiri di lapangan. Nah, itu adalah hukuman. Ya, pokoknya yang bersifat tiba-tiba, ya, tidak ada kesepakatan, itu adalah termasuk hukuman. Nah, sedangkan konsekuensi itu adalah hal yang kita sepakati bersama dengan siswa dan sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat. Nah, itu adalah konsekuensi. Nah, ini Ibu, ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sebenarnya biasanya kita memang lebih bagus memang konsekuensi ya menurut kita, padahal sebenarnya itu ternyata ada salah satu cara untuk memperbaiki disiplin anak, yaitu dengan restitusi. Nah, kalau dengan memberikan hukuman itu kan nah tadi seperti saya bilang, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dan bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, konsekuensi itu terencana atau disepakati bersama, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang sebaiknya kita lakukan dalam dunia pendidikan ya Bapak Ibu, jadi restitusi ini tidak harus dilakukan di misalnya kesalahan yang fatal. Jadi hanya kesalahan yang masih di dalam dunia pendidikan yang bisa ditolerir, itu bisa kita menggunakan restitusi ini untuk membantu siswa, ya, karena siswa itu kan ke sekolah itu untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan pelajaran, bukan untuk mendapatkan hukuman dari gurunya. Mereka itu sebenarnya tidak tahu. Nah, mereka datang ke sekolah itu untuk tahu, untuk mendapatkan ilmu dari kita. Apakah kita menghukum siswa yang tidak tahu nih? Nah, itu kan tidak berpihak pada siswa seperti itu. Nah, jadi yang sebaiknya kita lakukan adalah melakukan restitusi. Kita harus cari dulu nih apa penyebab siswa melakukan itu. Jadi selain mencari sebabnya, kita juga bisa menanamkan disiplin diri kepada mereka, yaitu mereka bisa mencari dari masalahnya itu, dia bisa mencari solusi dari masalah yang dia perbuat. Jadi bisa mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kemudian proses kolaboratif, kita berkolaborasi antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ini berhubungan dengan pendidikan, pembelajaran kita sebagai guru kepada murid. Jadi seharusnya kita itu memberikan restitusi. Nah, ini adalah konsep disiplin yang gagal, yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman itu sebenarnya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, dan kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, rupanya penghargaan pun sebenarnya tidak boleh berlebihan, ya. Penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Jadi mulai sekarang itu kita harus tanamkan konsep kepada diri kita ini sebagai pendidik, sebagai guru, bahwa murid itu sebenarnya sama, ya, sama. Jadi kita harus memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Tidak ada murid yang pintar, tidak ada murid yang bodoh. Nah, penghargaan itu jadi bisa dilakukan jangan secara klasikal, tapi secara individu. Nah, bisa dipanggil ke depan anaknya, diberi penghargaan, oh kamu sudah bagus, ataupun penghargaan bukan berupa benda atau barang. Bisa misalnya anak itu yang sudah menang misalnya, ataupun yang sudah berhasil mendapatkan nilai tinggi, bisa memilih tempat duduknya yang mereka mau, boleh seperti itu. Jadi
berharga itu bukan berfokus pada barang yang kita berikan kepada murid. Nah, ini adalah konsep identitas yang sukses. Yang pertama adalah konsekuensi penguatan jangka pendek. Sukses tapi itu hanya berlaku pendek, tidak memberikan dampak yang berkelanjutan kepada siswa. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita harus memantau siswa terus-menerus. Kemudian ada teori tadi stimulus respon, ya, kita mengontrol siswa. Yang berikutnya adalah murid menghormati peraturan, bukan berasal dari dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah dari waktu, ya, mereka akan kebanyakan untuk merenungi kesalahannya. Nah, restitusi itu yang pertama bisa membuat murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus kepada pemecahan masalahnya. Nah, ini kan bisa berlaku pada masa jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori termasuk dalam teori kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan mereka. Baik, selanjutnya adalah program kebajikan. Nah, ini pemberian apresiasi, ya. Yang pertama itu pengakuannya secara khusus seperti tadi saya sampaikan. Kemudian pengakuan juga secara pribadi, memberi pengakuan kepada siswa secara bergantian, jadi tidak monoton siswa itu yang terus dikasih penghargaan atau pengakuan. Nah, bisa juga siswa lain misalnya yang kurang nilainya, pasti ada kelebihan dalam dirinya yang bisa kita akui seperti itu. Kemudian memberi pengakuan itu secara konsisten. Kemudian yang terakhir adalah fokus pada proses yang dilakukan oleh siswa, bukan pada hasilnya. Nah, contohnya misalnya di sini kemarin saya perhatikan, nah, bisa nilai kebajikannya yaitu rasa empatimu besar sekali, nak, seperti itu. Kemudian situasinya itu pada saat menolong siswa yang baru di kelas kita. Jadi hal-hal kecil itu bisa kita apresiasi kepada anak, tidak hanya berupa nilai terus-menerus. Nah, misalnya pada saat membantu teman di tugas kelompok misalnya, nah itu kan termasuk nilai kepedulian. Nah, jadi termasuk rasa menghargai. Juga pada saat memungut sampah yang berserakan, jadi hal-hal kecil itu bisa kita berikan apresiasi kepada anak. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah pembuat merasa bersalah, kemudian yang kedua teman, yang ketiga penghukum, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, penghukum itu adalah seorang yang penghukum menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal melalui kata-kata. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya guru akan bersuara lembut nih, membuat rasa bersalah dengan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian sebagai teman, nih guru tidak akan menyakiti teman, namun tetap berupaya mengontrol murid secara persuasi. Posisi ini bisa negatif ataupun positif. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau, yang berarti kita mengawasi, di mana kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi berdasarkan peraturan-peraturan atau konsekuensi. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, di posisi ini guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya. Berikut adalah contoh dari penerapan posisi kontrol. Misalnya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, jika kita sebagai penghukum, kita akan menghukum murid yaitu hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, ketika kita berada di posisi membuat merasa bersalah, nah ini sudah berapa kali ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi dia tuh merasa bersalah.
Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Kamu tolong ibu ya. Nah, kali ini tidak apa-apa, untuk kedepannya tidak boleh dilakukan lagi. Nah, itu kita sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut di koperasi dan jangan mengulangi kesalahan lagi. Itu sebagai pemantau, jadi ada memberikan konsekuensi. Nah, yang kita harapkan dalam diri kita adalah kita sebagai manajer. Apa yang kamu tahu kesalahanmu, jadi dikasih tahu dulu, sadar nggak itu atas kesalahan dia. Kemudian bagaimana kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahanmu. Jadi dia mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah berada pada posisi yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Oke, Bu Nur pernah berada pada posisi manajer. Kira-kira yang lain? Semuanya. Oke, baik. Ya, kita pada saat ini pernah penghukum kita pasti pernah. Ya. Kemudian membuat merasa bersalah juga pasti kita pernah. Nah, teman-teman ya, pemantau ya. Nah, dari ini kita berproses ya Bapak Ibu ya. Kita berproses yang awalnya kita menghukum, membuat mereka merasa bersalah ataupun kita menjadi teman, itu kita berproses untuk menuju ke manajer. Nah, jadi ini proses kita, tidak apa-apa, pelan-pelan Bapak Ibu. Ya, saya pun masih belajar untuk menjadi posisi kontrol pada posisi manajer. Ini tidak mudah, namun untuk inilah saya membagikan kepada Bapak Ibu bahwa setiap anak itu pasti memiliki tujuan apa yang dilakukannya. Jadi kita harus cari dulu seluk-beluknya itu kenapa ya, apa alasannya. Nah, ternyata di posisi manajer ini selain kita mencari tahu kenapa anak melakukan itu, kita juga mendorong anak itu untuk mencari solusi dari kesalahannya itu. Jadi mereka mencari solusi sendiri. Nah, jadi diharapkan kita dapat mencapai ke posisi manajer. Nah, baik, setelah Bapak Ibu membaca tentang posisi kontrol guru tadi, kira-kira ini termasuk posisi kontrol yang mana ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Bu Dina? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Setuju tidak yang lain? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ada rasa bersalah pada dalam diri murid. Kemudian posisi kontrol, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini kira-kira apa nih? Penghukumkah, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Memantau. Oke. Nanti kita lihat sama-sama ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke. Nah, lanjut. Nih, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa? Benar sekali, manajer. Bertanya Bu, ayo. Iya Bu. Andaikan tadi kalau posisi kontrol sudah pernah kita lakukan, tapi yang baik adalah manajer. Andaikan pada saat penerapan itu jawaban anak tidak positif, misal apa yang kami ketahui dari kesalahan itu kan, oh saya tidak memakai atribut ini misalnya, lalu sekarang apa yang kami lakukan gitu kan, oh sudah Bu, ketika mau memakai atribut saya jangan masuk sekolah dulu, nanti aja ketika saya pakai yang lain jangan punya atribut, itu kan negatif. Jadi hal yang seperti itu kan kita mempositifkan siswa. Jadi kalau itu memang benar-benar merupakan yang terbaik dari yang terbaik posisi kontrol semuanya, pun tidak menjamin juga ketika anak itu jawabannya
teori-teori yang ditemukan, tapi kadang kita perlu juga penerapan paradigma lama yang merupakan positif juga untuk anak ini. Kadang kita seperti ini juga kadang belum berhasil, tidak mesti positif. Nah, jadi itulah Bu. Posisi kontrol kita ini tidak juga harus yang satu itu. Nah, itulah Bu. Jadi memang di CGP ini kita tuh, jadi yang mengikuti guru penggerak ini diharapkan, memang biasa kita ke penghukum atau teman itu biasa, tapi tujuannya itu bertahap ke posisi manajer Bu. Jadi kita itu diharapkan dapat bukan melabel anak gitu ya, atau jadi salah jika dia solusinya negatif, kita kearahkan yang ke positif seperti itu. Nah, Berarti masih juga untuk positif ini ada ke posisi lain, tapi sebaiknya ke manajer ini. ya. Jadi tidak semua kesalahan anak ya yang masih bisa ditoleransi. Nah, itu kita bisa menggunakan posisi kita sebagai manajer. Baik, saya lanjutkan sampai Oke. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira di posisi apa nih Bapak Ibu? Ya. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ya, teman, ya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ya, hukuman, ya. Jadi tadi sudah benar, yaitu pemantau. Nah, Bapak Ibu, kita merenung sejenak. Kita pernah berada di posisi kontrol yang mana selama ini. Seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam pendidikan guru penggerak ini kami diharapkan mencapai pada posisi manajer. Ya, untuk itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang materi ini. Memang biasa kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Ya, sebenarnya juga kemarin ada yang bertanya, gimana kalau misalnya murid misalnya melakukan kesalahan, padahal penghukum itu kan bisa membuat dia lebih jerah. Cuma Bapak Ibu, ya seperti tadi, murid datang ke sekolah ini tujuannya untuk belajar. Murid itu tidak tahu, ya. Jadi kita ini yang menginfokan kepada murid. Nah, apakah murid datang ke sekolah ini tugas kita untuk menghukum mereka? Nah, kan tidak. Nah, jadi murid ke sekolah ini kan bila dia melakukan kesalahan, seperti anak kita lah Bapak Ibu ya. Mereka melakukan kesalahan, kita berfungsi sebagai untuk memberitahunya mana yang benar, mana yang salah. Nah, jadi anak ke sekolah ini bukan untuk mendapatkan hukuman, tapi mendapatkan pendidikan. Nah, jadi diharapkan kita sebagai guru ya, yang pernah berada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, ataupun teman dan sebagai pemantau itu dapat naik ke atas menjadi manajer. Nah, ini adalah posisi ideal ya, di mana guru itu berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa agar lebih menemukan solusi dari permasalahan sendiri, bukan berarti kita mendukung kesalahan mereka ya. Kemudian posisi manajer itu mengacu kepada restitusi yang didapatkan untuk menjadikan siswa sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif pada diri siswa. Jadi diharapkan pada posisi ini siswa dapat menerapkan disiplin dirinya, bukan karena paksaan dari seorang guru, bukan ancaman dari seorang guru, ataupun bukan dari penghargaan dari seorang guru. Contoh saja Bapak Ibu, ketika kita menaiki motor, apa alasan Bapak Ibu menggunakan helm? Biar aman, ya. Jadi kalau alasannya supaya peraturan, supaya tidak ditilang polisi, nah itu bisa saja kita tidak menggunakan
helm. Saat ada polisi baru kita menggunakan helm. Waktu tidak ada polisi kita tidak pakai helm. Tapi kalau alasan kita untuk keselamatan, mau ada polisi, mau tidak ada polisi, kita tetap pakai helm. Jadi perlu adanya motivasi dari dalam diri siswa, bukan karena gurunya, bukan karena teman-temannya, tapi dari diri dia sendiri. Nah, itulah penerapan restitusi itu tadi. Jadi dia mempelajari, ya, menghargai dirinya sendiri. Itu memang sangat susah untuk diterapkan, tapi tidak ada salahnya kita mencoba melakukan perubahan pada dunia pendidikan, ya. Jadi tidak ada lagi yang guru memukul siswa, memarahkan siswa, memukul siswa. Jadi kita berkolaborasi dengan siswa. Bukan berarti kesalahan mereka itu bisa kita toleransi, tapi kita luruskan. Itulah peran kita sebagai guru. Nah, salah satu caranya yaitu kita membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, kira-kira Bapak Ibu pendapatnya apa nih? Mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan itu kan dibuat oleh gurunya. Nah, tidak melibatkan siswa. Jadi kita yang memegang kontrol siswanya itu. Sedangkan kalau keyakinan kelas ini kita laksanakan bersama siswa, persetujuan siswa. Jadi kalau dia melanggar, ya berarti dia melakukan kesalahan karena dia sudah membuat keyakinannya itu sendiri, bukan dari paksaan gurunya. Nah, keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan, mencakup komitmen untuk menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, dan mendukung pembelajaran aktif. Keyakinan kelas menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Nah, dalam keyakinan ini kita membuat kesepakatan antara guru dengan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Nah, peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Oleh karena itu yang kita pakai adalah keyakinan kelas. Ini dalam dunia pendidikan ya Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, bisa diterima oleh semuanya, dibuat berupa pernyataan positif, jadi tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, dan yang terakhir adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini langkah-langkah apabila Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas. Jadi seluruh siswanya itu memberikan pendapat apa nih aturan yang di kelas, ya, kira-kira mau peraturan yang kayak mana. Nah, misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan Bu. Nah, silakan ditulis nanti di papan tulis, apapun pendapat anak itu ditulis. Kemudian yang kalimat yang negatif itu kita ubah ke kalimat positif. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, diubah ke kalimat yang positif yaitu buang sampah pada tempatnya. Jadi diubah ke kalimat yang positif. Nah, setelah diubah ke kalimat yang positif, ya, menyusun, ditinjau kembali, kira-kira kalau ada yang sama itu disatukan, kemudian ditandatangani dan ditempelkan di dalam kelas. Nah, contoh keyakinan kelas 6A itu sudah saya buat kemarin ya, sudah ditandatangani juga oleh anak. Jadi semua peraturan kelas yang mereka sebutkan itu dijadikan kalimat positif, kemudian dilihat nilai kebajikannya itu apa, dan jadilah ini keyakinan kelas 6A yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan berdoa, kemudian mereka sholat, toleransi, kemudian kerjasama, mandiri, dan tanggung jawab. Nah, ini adalah segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan anak, yaitu anak mencari solusi dari permasalahannya. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan
menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi yang ada 5. Kemudian sehingga guru mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan anak. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu memberikan pertanyaan bermakna kepada murid sehingga memunculkan motivasi dari dalam diri murid untuk mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, ini contoh kata-kata yang bisa kita terapkan untuk menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama itu berbuat salah itu wajar. Kemudian ini tidak harus ini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu menggunakan yang lain. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini untuk tadi mengkondisikan kalau orang yang gagal itu menjadi orang yang sukses. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang terakhir adalah kamu berhak merasa begitu. Jadi kita ubah dulu nih identitas ini. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Kemudian yang terakhir adalah kamu patut bangga karena sudah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir ini menanyakan keyakinan, ini dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Apa keyakinan kelas kita? Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bisa juga kita menanyakan apa solusi dari permasalahan atas perbuatan ini, seperti itu. Nah, ini saya menerapkan segitiga restitusi kepala sekolah karena saat itu 17 Agustus ya, saat 17 Agustus ini hari pramuka. Nah, jadi ini ditanya dulu nih, benar nggak dia melakukan kesalahan itu? Nah, karena dia nggak mengaku, jadi saya tanya, ibunya bukan mau cari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, ibu mau cari solusi nih dari masalah kamu nih. Karena di sini dia suka mengganggu temannya. Ini namanya Putra, suka mengganggu temannya. Nah, jadi temannya ini malah mengadu kalau dia ini suka mengganggu temannya seperti itu. Nah, jadi ditanya dulu nih, benar nggak? Tapi dia jawab nggak ada. Terus saya tanya lagi, ibu bukan mau cari siapa salah siapa benar, ibu mau cari solusi nih supaya teman kamu itu tidak diganggu lagi gitu. Stabilkan identitasnya dulu nih ya. Kalau yang namanya anak-anak ya Bapak Ibu, jadi kalau yang melakukan hal itu kan sebenarnya bukan dia saja gitu, yang lain pun melakukannya seperti itu. Tapi kita luruskan nih bahwa hal itu tuh sebenarnya tidak boleh dilakukan. Biasanya anak-anak nanya oh dia pun gitu gak bu, dia pun gini gak bu. Nah, tapi karena dia yang dilaporkan nih, jadi dia yang harus mencari solusi. Ternyata kebutuhan dia di sini ini supaya diterima oleh temannya. Dengan dia mengacau temannya itu membuat temannya yang lain itu bahagia, gembira. Jadi kebutuhannya dia di sini ini sebenarnya kasih sayang, mencari perhatian orang lain.
Baik, itu salah satu contoh restitusi. Jadi restitusi ini tidak bisa semua masalah siswa bisa direstitusi, hanya masalah yang dianggap ringan saja ya Bapak Ibu. Kalau siswanya sudah memakai narkoba, segala macam, nah itu tidak bisa restitusi lagi. Itu sudah harus penanganan dari Badan Narkotika. Baik, dari pemaparan saya ini, saya mengambil dari standar nasional pendidikan, yaitu dalam penerapan program misi P positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini saya kutip dari standar pendidikan nasional. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah saya paparkan ini bisa kita terapkan bersama sehingga budaya positif di SDN 10 bisa tercipta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.